Alkitab adalah meriam kekristenan, fondasi dari iman kita. Amin. Kita harus menuruti perkataan Alkitab dan memegang teguh Alkitab. Itulah percaya Tuhan, ini sungguh benar. Semuanya berpikir sejenak tentang imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi. Iman mereka kepada Tuhan mengikuti Alkitab. Mereka menuruti Alkitab. Apa hasilnya? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya, mereka lebih suka menuruti Alkitab daripada mengikuti Tuhan Yesus. Pada akhirnya, mereka menyalibkan Ia di kayu salib. Orang Farisi dikutuk Tuhan karena berpegang pada Alkitab dan menentang Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari kegagalan mereka? Jadi saudara Yus sudah membicarakan hal itu hari ini. Akhirnya kita mengerti. Kita yang cuma percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak dapat selamat atau masuk kerajaan surga. Yang terpenting adalah menerima kedatangan kedua Tuhan Yesus dan menaati pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Inilah cara untuk diangkat masuk kerajaan surga. Benar. Kini masih banyak saudara-saudari yang tidak mengerti kebenaran ini. Mereka terus hidup dalam pemahaman dan ilusi mereka sendiri. Mereka pikir jika terus menjaga nama Tuhan, berpegang pada Alkitab dan mendengarkan pendeta dan penatua, maka ketika Tuhan datang kembali, Ia akan mengangkat mereka masuk kerajaan surga. Mereka mengikuti pendeta dan penatua dalam menentang dan mengutuk Tuhan ketika Ia kembali tanpa mengetahuinya. Iya, benar. Tampaknya saudara dan saudari kita perlu belajar hal yang terpenting dari apa itu percaya kepada Tuhan, agar mendapat perkenannya dan diangkat masuk kerajaan surga. Hei, saudara Yu. Ya. Bagaimana? Besok kupanggil semua saudara dan saudari dan kau bisa berkomunikasi dengan semua orang. Baik. Hebat. Syukur kepada Tuhan. Besok aku akan memanggil saudara lain untuk datang dan kita dapat bersekutu bersama. Besok kukumpulkan saudara dan saudari dari gereja kami untuk mendengarkan. Syukur kepada Tuhan. Itu kerjaan dari tentu saja. Wah, banyak saudara-saudari kita yang datang hari ini. Saudari yang ada di Kalian sini. semua di sini. Sudah beberapa Iya. Jadi beberapa hari ini, Saudara Yu sudah memberikan kami persekutuan yang begitu berwawasan. Tampaknya, jalan yang kita tempuh dalam iman kepada Tuhan sedikit menyimpang. Hal terpenting yang berkaitan dengan memiliki iman kepada Tuhan, mengikuti firman-Nya, dan melakukannya. Ini adalah menaati pekerjaan Tuhan. Iya. Namun kita tampaknya hanya fokus bekerja dan berkhotbah untuk Tuhan. Bukannya melakukan dan mengalami firman-Nya. Iya. Juga pendeta dan penatua yang menafsirkan Alkitab seringkali mengutip perkataan Paulus dan jarang mengutip Tuhan Yesus. Itu benar. Dengan begitu, tanpa sadar kita memuja Paulus dan mengikuti teladannya. Itu benar. Tak terhindarkan, ini menyimpang dari jalan Tuhan. Bukankah ini penyimpangan iman kita kepada Tuhan? Benar, iya. Sekarang kita mengerti. Kita tidak percaya Tuhan sesuai firman-Nya. Kita percaya begitu saja perkataan pendeta dan penatua. Bagaimana ini tidak membawa kita ke jalan yang salah? Kita sungguh bodoh dan bebal. Iya, benar. Hei saudari, aku bawakan buku ini. Baiklah. Baik, bagus. Mereka bahkan memperlakukan perkataan Paulus sebagai firman Tuhan. Benar. Pendeta dan penatua terus mengutip Paulus, khususnya ketika bicara tentang menyambut kedatangan Tuhan. Mereka ingin kita menaati penguasa apapun yang terjadi. Mereka juga menetapkan bahwa yang dikutuk penguasa adalah palsu. Akibatnya Tuhan yang Maha Kuasa sudah melakukan pekerjaannya selama ini. Namun kita belum mengejar atau menyelidiki. Kita mengikuti pendeta dan penatua dalam mengutuk dan menentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Kita hampir menjadi pendosa selama ini dan mendatangkan kutukan dan hukumannya. Oh, konsekuensinya sangat berat. Memikirkannya sekarang membuatku sangat takut. Iya. Kita dengarkan pendeta dan penatua menafsirkan Alkitab bertahun-tahun. Namun bukannya mengalami dan mengenal firman Tuhan Yesus. Kita hanya mendengarkan banyak perkataan Paulus. Dengan begitu, kedudukan Tuhan Yesus dalam hati kita terus semakin kecil. Tidakkah kita menyimpang dari jalan Tuhan? Itu betul. Kita begitu saja mendengarkan dan menaati perkataan pendeta dan penatua. Kita biarkan mereka menentukan standar dan mengendalikan segala hal. Bahkan untuk mempelajari jalan yang benar, kita harus bertanya pendeta dan penatua. Iya. Sudah jelas, kita memuja dan mengikuti manusia, kan? Itu betul. Aku tidak sependapat dengan yang kau katakan. Saudara Yu tiba. Saudara Yu, masuk dan duduklah. Ini siapa?
Oh, ini saudara Chow. Halo, saudara Chow. Halo saudaraku. Halo Mari sini dan saudara-saudara. duduklah. Hai, duduklah, saudara-saudari. Ya, baiklah. Semuanya dengar baik-baik. Kita tak boleh kehilangan kesempatan ini. Bukankah kita percaya Tuhan hanya untuk menantikan kedatangannya kembali? Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Semoga Tuhan membimbing kita. Saudara-saudari, silakan melanjutkan diskusinya. Ya, saudari Ma, teruskan apa yang kau sampaikan. Baik, kulanjutkan. Aku tidak setuju dengan yang kau katakan tadi. Perkataan Paulus ada dalam Alkitab. Karenanya itu diilhami oleh Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Amin. Pendeta dan penatua mungkin lebih banyak bicara tentang perkataan Paulus daripada yang lain. Mereka masih menjadi saksi untuk Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mereka tidak menyimpang dari Alkitab atau firman Tuhan. Amin. Percaya Tuhan adalah percaya Alkitab. Apapun denominasinya, kalau menyimpang dari Alkitab, maka itu sesat. Amin. Kita percaya Tuhan, jadi harus bertindak menurut Alkitab. Artinya harus menuruti perkataan Alkitab. Alkitab adalah meriam kekristenan, fondasi dari iman kita. Amin. Meninggalkan Alkitab adalah tidak percaya Tuhan. Jika kita tinggalkan Alkitab, bagaimana kita percaya Tuhan? Firman Tuhan tertulis dalam Alkitab. Apakah dapat kita temukan di tempat lain? Jika iman kita kepada Tuhan tidak didasarkan atas Alkitab, lalu apa? Itu benar. Apakah aku benar? Iya, benar. Iya. Tentu saja. Alkitab Puji Tuhan. adalah fondasi iman kita. Bukankah selama ribuan tahun, orang Kristen mendasarkan imannya kepada Tuhan dari Alkitab? Iya. Kalian lihat, orang percaya mana yang tidak punya Alkitab? Benar. Orang tanpa Alkitab sudah pasti bukan orang Kristen. Orang tak percaya tentu tak punya Alkitab, karena mereka tidak percaya Tuhan. Benar. Karena itu, percaya Tuhan adalah percaya Alkitab. Kita harus menuruti perkataan Alkitab dan memegang teguh Alkitab. Itulah percaya Tuhan. Ini sungguh benar. Amin. Jadi bagaimana ya? Percaya Alkitab. Saudari Ma, kau bilang perkataan Paulus ada dalam Alkitab, terinspirasi oleh Tuhan, dan merupakan firman Tuhan. Hal itu tidak tepat, kan? Tidak. Apakah Tuhan Yesus pernah berkata seluruh kitab suci berasal dari ilham Tuhan? Apakah Roh Kudus bersaksi akan ini? Tidak. Kalau begitu, apakah menurutmu semua perkataan dalam Alkitab diilhami oleh Tuhan? Apakah ada yang menguasai Alkitab, mengetahui bahwa firman Tuhan yang disampaikan para nabi ditandai dengan jelas? Dapat jelas terlihat mana perkataan yang diilhami Tuhan dan berasal dari Tuhan, dan mana yang berasal dari manusia. Namun tidak ada perkataan dalam surat-surat Paulus yang ditandai sebagai diilhami oleh Tuhan dan berasal dari Tuhan. Karena itu, bagaimana kau katakan semua perkataan Paulus adalah firman Tuhan? Apakah Paulus nabi? Bukan. Apa Alkitab berkata Paulus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya? Tidak dikatakan begitu. Betul, tidak dikatakan begitu. Kita semua tahu kalau Paulus hanyalah rasul Injil. Surat-surat yang ditulisnya untuk setiap gereja hanyalah upaya untuk menghibur dan membesarkan saudara-saudari di masa sulit. Benar. Namun perkataan ini hanya mewakili pengalaman dan pengetahuan pribadi Paulus. Semuanya adalah perkataan manusia. Bagaimana kita bisa bilang perkataan itu diilhami Tuhan dan berasal dari Tuhan? Satu hal yang harus kita pahami. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang bisa mengungkap firman Tuhan. Karena hakikat Kristus adalah Tuhan sendiri. Amin. Paulus hanyalah seorang manusia. Dia bukan Kristus. Karena itu, baik perkataan Paulus tercatat dalam Alkitab atau tidak, itu hanyalah perkataan manusia. Fakta ini tak dapat disangkal. Betul. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Perkataan manusia adalah perkataan manusia. Perkataan manusia tak akan pernah bisa menjadi firman Tuhan. Kita tak boleh memperlakukan perkataan manusia sebagai firman Tuhan hanya karena itu ada dalam Alkitab. Jika kita mengerti bahwa itu adalah perkataan manusia, namun masih memperlakukannya sebagai firman Tuhan, bukankah dengan begitu kita mengubah fakta dan mengkhianati kebenaran? Apakah ini bukan menentang Tuhan dan menghujatnya? Benar. Saudara Zeng benar. Hei, Saudara Zeng baru mendengarkan kilat dari timur beberapa bulan. Tak disangka dia mampu mengatakan hal berwawasan seperti itu. Atau membuat kemajuan sepesat ini. Hebat. Bisa diterima. Tampaknya kilat dari timur sungguh berasal dari pekerjaan Tuhan. Sungguh memiliki kebenaran. Itu benar sekali.
Mengapa saudara Liu dan saudara Jian tidak ada di sini? Di mana mereka? Mereka tak akan kemari. Mereka mendengarkan kilat dari timur bersama saudara Cheng. Apa? Astaga. Kita akan dapat masalah jika saudara Liu dan saudara Jiang juga percaya kilat dari timur. Mereka memiliki wibawa besar di gereja. Pasti beberapa anggota gereja diarahkan untuk percaya kilat dari timur juga. Jika terus berlanjut, pilar-pilar gereja beserta beberapa orang percaya yang baik semua akan percaya kilat dari timur. Gereja kita tak akan dapat bertahan. Aku tidak mengerti. Aku tak pernah mengira para anggota gereja terbaik kita akan menerima kilat dari timur. Iya, mereka semua mengerti Alkitab. Kilat dari timur ini terlalu dahsyat. Kita terus mencegah mereka mengejarnya, tetapi usaha kita masih tak dapat menghentikan orang percaya mempelajari kilat dari timur. Jumlah orang percaya sejati di gereja semakin berkurang. Penatua Sun, katakan apa yang harus kita lakukan? Kurasa dengan mengeluarkan Cheng Sun dan yang lain itu belum cukup. Kita mesti menghancurkan dan mencoreng mereka. Idealnya kita harus membuat saudara dan saudari di gereja berdoa kepada Tuhan untuk mengutuk mereka. Itu betul, kita harus mengutuk mereka. Semua orang juga harus berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tak akan menyelidiki kilat dari timur dan tak akan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan begitu, takkan ada lagi yang menyelidiki kilat dari timur. Bagaimana menurut kalian rencana ini? Bagus. Itu yang akan kita lakukan. Itu rencana bagus. Hei, Penatua Sun. Kupikir, jika kita tidak mau orang beriman yang setia mendengarkan kilat dari timur, kita harus katakan pada mereka bahwa Cheng Sun telah menerima uang dari pengkhotbah kilat dari timur. Jika tidak, mengapa dia berupaya keras untuk percaya kilat dari timur? Benar. Orang hidup demi uang. Mereka keluar demi kepentingan mereka sendiri. Iya, betul. Mereka pasti percaya jika kita mengatakannya. Ini ide bagus. Itulah yang akan kita lakukan. Betul, benar. Itu ide yang bagus. Juga, gereja telah menerima beberapa pamflet dari PKT dan komunitas religius yang menentang dan mengutuk kilat dari timur. Kami melipatnya jadi brosur kecil. Kalian harus berikan brosur ini kepada setiap orang percaya. Baiklah. Dengan begitu, mereka yang setia tidak akan mendengarkan kilat dari timur lagi. Iya, benar. Hebat. Itu yang akan kita lakukan. Ini rencana bagus. Hei Penatua Sun, dengan menentang kilat dari timur, kita menaati penguasa. Hal ini sudah sesuai dengan Alkitab. Benar. Jika kita menyebarkan rumor mengenai kilat dari timur, bukankah itu menjadi saksi dusta terhadap sesama? Iya, benar. Tuhan Yesus melarang orang menjadi saksi dusta. Apa kita akan menyinggung Tuhan dengan melakukan ini? Apa kita akan membangkitkan amarahnya? Iya, benar sekali. Aku merasa tidak enak tentang ini. Kau tahu apa? Jika tidak melakukan ini, apa kita harus merelakan orang beriman yang setia percaya kilat dari timur? Itu benar. Kita tidak boleh mundur kalau menyangkut kilat dari timur. Dengan melakukan ini, kita melindungi domba dan gereja kita. Benar. Kita berlaku setia kepada Tuhan. Berlaku setia kepada Tuhan, melindungi domba. Bukan berarti kita harus menyebarkan rumor dan menyakiti orang. Aku betul-betul tidak paham. Imanmu kepada Tuhan selama ini sia-sia jika kau tak bisa mengerti satu hal ini. Kau harus melihatnya dengan cara begini. Kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi gereja. Selama maksud kita baik, maka kita tak melakukan kejahatan. Amin. Jangan khawatir tentang itu, selesaikan saja. Jika ada masalah, aku yang bertanggung jawab. Selama Penatua Sun mengatakannya, aku tidak keberatan. Sekarang, kita harus menentang kilat dari timur. Benar. Jika ini tidak berhasil, aku masih ada satu upaya terakhir. Upaya terakhir apa maksudnya? Memangnya upaya Kita terlalu mengagungkan perkataan Paulus. Kita anggap perkataan Paulus Saudara-saudari, seperti firman Tuhan. masalah yang harus kita diskusikan sangat penting. Ini langsung berimbas pada apakah kepercayaan kita bisa memperoleh perkenan Tuhan dan mengangkat kita masuk kerajaan surga. Betul. Sebenarnya, banyak orang percaya di dunia religius berpikir bahwa percaya Tuhan adalah percaya Alkitab. Menuruti Alkitab adalah mempercayai Tuhan. Katakanlah, apakah pandangan ini sesuai firman Tuhan? Pernahkah Tuhan Yesus berkata, menuruti Alkitab adalah mempercayai Tuhan? Tidak. Menurut sudut pandang ini,
Percaya Tuhan adalah percaya Alkitab. Kita harus melakukan apapun sesuai Alkitab. Menuruti Alkitab adalah mempercayai Tuhan. Semuanya berpikir sejenak tentang imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi. Iman mereka kepada Tuhan mengikuti Alkitab. Mereka menuruti Alkitab, iya kan? Benar. Apa hasilnya? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya, mereka tidak menerima atau menaatinya. Malah menghakimi dan menghukum Tuhan Yesus berdasarkan fakta bahwa perkataan dan pekerjaannya melampaui Taurat Perjanjian Lama. Mereka menghukumnya karena penghinaan berdasarkan fakta. Ia mengungkapkan firman Tuhan. Mereka menyalibkannya di kayu salib. Ya, itu benar. Mempertimbangkan fakta ini, apakah kita masih berani berkata percaya Tuhan adalah percaya Alkitab dan menuruti Alkitab adalah mempercayai Tuhan? Ketika orang menaruh Alkitab di atas segalanya, apa itu berarti dia takut akan Tuhan dan membesarkan Tuhan? Ketika orang beriman buta kepada Alkitab dan menurutinya, apakah itu berarti mereka menaati dan memuja Tuhan? Tidak. Apakah itu berarti mereka mengikuti kehendak Tuhan? Tidak. Beberapa orang percaya, hanya percaya Alkitab dan menurutinya. Mereka tak dapat membesarkan Tuhan atau melakukan dan mengalami firman-Nya. Juga tidak menyelidiki kebenaran, menaati pekerjaan Tuhan, atau mengikuti jejaknya. Mereka bahkan secara fanatik menentang dan mengutuk pekerjaan Tuhan berdasarkan perkataan harfiah Alkitab. Apa mereka bukan orang Farisi munafik? Apa mereka bukan antikristus yang menganggap Tuhan musuhnya? Itu benar. Benar sekali. Tuhan Yesus pernah menegur orang Farisi. Selidikilah kitab-kitab suci, karena engkau berpikir di dalamnya ada kehidupan kekal itu. Padahal kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Dan engkau tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh kehidupan. Tuhan Yesus dengan sangat jelas membeberkan cara beriman orang Farisi yang salah. Iman orang Farisi kepada Tuhan hanya berdasarkan pada Alkitab. Mereka melakukan segala sesuatu sesuai Alkitab. Mereka menempatkan Alkitab di atas segalanya. Mereka berpikir, menuruti Alkitab akan memberi mereka kehidupan kekal. Namun, mereka tidak menerima kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus. Mereka lebih suka menuruti Alkitab daripada mengikuti Tuhan Yesus. Mereka dengan keras kepala berpegang teguh pada Alkitab dan mencoba memakai tafsiran harfiah teks Alkitab untuk menyerang Tuhan Yesus. Mereka menyangkal dan mengutuk kebenaran yang diungkapkan Tuhan Yesus. Pada akhirnya, mereka menyalibkan Ia di kayu salib. Itu sebabnya mereka dikutuk dan dihukum. Iya, inilah kebenaran. Karena itu, apabila orang percaya hanya percaya dan memuja Alkitab, tetapi menyangkal Kristus yang berinkarnasi dan menolak pekerjaan dan kepemimpinan Tuhan, mereka pasti tidak akan memperoleh pujian Tuhan. Iya. Katakanlah, apakah aku benar? Tampaknya terlalu berbahaya jika kita hanya terus menuruti Alkitab. Saudara-saudari, mari kita baca dua bagian dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Silakan buka halaman 944. Mari kita baca bersama. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, sejak adanya Alkitab, bentuk kepercayaan orang kepada Tuhan adalah bentuk kepercayaan mereka pada Alkitab. Daripada mengatakan orang percaya kepada Tuhan, lebih tepat mengatakan bahwa mereka percaya pada Alkitab. Daripada mengatakan mereka telah mulai membaca Alkitab, akan lebih tepat mengatakan mereka telah mulai percaya pada Alkitab. Dan daripada mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Tuhan, akan lebih tepat mengatakan mereka telah kembali ke hadirat Alkitab. Dengan begitu, orang memuja Alkitab seakan-akan Alkitab adalah Tuhan. Seakan-akan ia adalah inti kehidupannya. Dan kehilangan Alkitab sama artinya dengan kehilangan hidupnya. Orang menganggap Alkitab sama tingginya dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang menganggapnya lebih tinggi daripada Tuhan. Jika orang tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus, jika orang tidak bisa merasakan Tuhan, mereka tetap bisa hidup. Tetapi begitu mereka kehilangan Alkitab, atau kehilangan pasal dan kata-kata terkenal dari Alkitab, mereka merasa seperti kehilangan hidup. Mereka percaya keberadaanku hanya dalam ruang lingkup Alkitab. Bagi mereka, aku sama dengan Alkitab. Tanpa Alkitab, aku tidak ada. Dan tanpa aku, Alkitab tidak ada. Mereka tidak mengindahkan keberadaan
atau tindakanku. Sebaliknya, mencurahkan perhatian yang berlebihan dan khusus pada setiap kata dalam kitab suci. Dan banyak dari antara mereka bahkan meyakini bahwa aku tidak boleh melakukan apapun yang kuinginkan kecuali hal itu dinubuatkan dalam kitab suci. Mereka menganggap kitab suci terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa mereka terlalu mementingkan kata-kata dan ungkapan. Hingga mereka memakai ayat-ayat Alkitab untuk menilai setiap kata yang kuucapkan. Dan untuk mengecamku. Perkara yang mereka cari bukanlah cara agar selaras denganku, atau cara agar selaras dengan kebenaran, tetapi cara agar selaras dengan perkataan Alkitab. Dan mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab tanpa pengecualian bukanlah pekerjaanku. Bukankah orang-orang seperti ini keturunan orang Farisi yang sangat berbakti? Orang Farisi Yahudi menggunakan hukum Musa untuk mengecam Yesus. Mereka tidak berupaya untuk selaras dengan Yesus pada waktu itu, tetapi dengan giat mematuhi hukum Taurat hingga ke huruf-hurufnya. Sampai mereka akhirnya memakukan Yesus yang tak berdosa itu ke kayu salib, setelah menuduhnya tidak mematuhi hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan menuduhnya bukan Mesias. Jadi, apakah intinya? Bukankah berarti mereka tidak mencari cara agar dapat selaras dengan kebenaran? Mereka terobsesi dengan setiap kata dalam kitab suci, tetapi tidak mengindahkan kehendakku dan tahap serta cara pekerjaanku. Mereka bukanlah orang yang mencari kebenaran, tetapi orang yang mengikuti perkataan kitab suci dengan kaku. Mereka bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya pada Alkitab. Intinya, mereka adalah anjing-anjing penjaga Alkitab. Untuk menjaga kepentingan Alkitab, menegakkan martabat Alkitab, dan melindungi reputasi Alkitab, mereka bahkan sampai memakukan Yesus yang penuh belas kasihan itu ke kayu salib. Hal ini mereka lakukan hanya demi membela Alkitab dan demi mempertahankan kedudukan setiap kata dalam Alkitab di hati orang. Oleh karena itu, mereka memilih membuang masa depan dan korban penghapus dosa mereka untuk menghukum Yesus yang tidak sesuai dengan doktrin kitab suci sampai mati. Bukankah mereka ini kacung-kacung bagi setiap kata dalam kitab suci? Akhirnya aku menjadi begini ya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan kondisi kita yang sebenarnya. Kita sudah bertahun-tahun percaya Tuhan dan sungguh memperlakukan Alkitab seolah itu adalah Tuhan. Itu benar. Seolah dengan melakukan segalanya sesuai Alkitab itu telah sesuai kehendak Tuhan. Seolah memuja Alkitab berarti Tuhan menyertai kita. Iya. Selama aku meletakkan Alkitab di dekat bantal saat tidur di malam hari, aku merasa seolah Tuhan berdiri di sampingku, melindungi dan menjagaku. Hatiku tenang dan aku tidur nyenyak. Benar. Dulu kita sering berkata kita telah memiliki semua keselamatan Tuhan. Semuanya ada dalam Alkitab. Namun aku tak sadar bahwa dengan mengatakan itu, aku menyatakan Tuhan hanya ada dalam Alkitab. Karena itu, aku tidak pernah mempelajari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Bagaimana kita bisa begitu bodoh dan bebal? Saudara-saudari, Benar. firman Tuhan yang Maha Kuasa membeberkan kepada kita penyimpangan dan kesalahan terbesar dalam iman komunitas religius kepada Tuhan. Iya. Dibandingkan pengalaman iman masa lalu kita sendiri, sepertinya kita sudah lama percaya Tuhan, tetapi tidak pernah sungguh melakukan atau mengalami firman-Nya. Kita juga tidak pernah mencari kebenaran dalam firman Tuhan atau memperoleh pencerahan dan penerangan dari Roh Kudus. Kita pasti tidak pernah fokus untuk menemukan kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Akibatnya, kita tidak pernah mengikuti jalan Tuhan dan tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan. Kita hanya berpikir, jika bisa menghafal beberapa bagian Alkitab, Tuhan sudah mendapat tempat dalam hati kita. Jika mampu menjelaskan beberapa kalimat dari Alkitab, kita kira kita mengenal Tuhan. Kita bahkan salah berpikir.
bahwa selama kita dapat menjelaskan dan menghafal banyak teks Alkitab, kita orang yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, benar. Itu benar. Semua orang percaya menempatkan Alkitab di atas segalanya. Di dalam hati mereka, Alkitab telah menggantikan Tuhan. Iya. Semua orang berpikir bahwa mengagungkan dan menuruti Alkitab berarti mengagungkan dan menjadi saksi untuk Tuhan. Benar. Pada kenyataannya, tindakan ini benar-benar menyimpang dari kehendak dan jalan Tuhan. Benar. Terutama selama era penting penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Banyak orang percaya masih berpegang teguh pada Alkitab dan menunggu sampai mereka melihat sendiri Tuhan turun di atas awan. Namun mereka tidak mencari pekerjaan dan perkataan Roh Kudus. Meskipun mereka telah mendengar kesaksian dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Tuhan telah datang kembali dan ialah Tuhan yang Maha Kuasa dan mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakimannya pada akhir zaman, mereka tidak mencari penampakan dan pekerjaan Tuhan. Mereka bahkan mengikuti pendeta dan penatua religius, menyangkal, menghakimi, dan mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka menjadi orang yang percaya Tuhan tetapi menentang Tuhan. Akhirnya mereka akan ditinggalkan Tuhan, dilemparkan ke dalam bencana besar dan dihukum. Inilah yang terjadi ketika orang begitu saja percaya dan memuja Alkitab, mengurung Tuhan hanya dalam batasan Alkitab, dan tanpa sadar berjalan di jalan yang menentang Tuhan. Benar juga. Orang Farisi dikutuk Tuhan karena berpegang pada Alkitab dan menentang Tuhan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari kegagalan mereka? Tentu saja salah jika orang percaya hanya menuruti perkataan Alkitab. Kita harus melakukan dan mengalami firman Tuhan. Kita harus mencari kebenaran dalam firman Tuhan dan memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Hal ini benar terutama ketika Tuhan datang kembali. Ketika kita mendengar seseorang bersaksi tentang kedatangan Tuhan kembali, kita harus mencari pekerjaan dan firman Tuhan saat ini. Dengan cara ini, kita akan dapat mengikuti jejak langkah pekerjaan Tuhan. Kita akan diangkat di hadapan tahta Tuhan. Menikmati persediaan air kehidupan, mendapatkan kebenaran dan kehidupan, memperoleh keselamatan, dan masuk kerajaan surga. Amin. Bagus. Kami menemukan jalan sekarang. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh bagus. Apa yang kau katakan sangat praktis dan benar. Kami sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, tetapi tidak pernah memahami hubungan antara Tuhan dan Alkitab. Kami percaya Tuhan, tetapi gagal mengagungkan Ia. Kami malah lebih mementingkan Alkitab. Kami menempatkan bagian Alkitab klasik di atas segalanya. Kami hanya fokus menghafal beberapa bagian Alkitab yang sudah mati, tetapi tidak menaati Tuhan, melakukan ataupun mengalami firman-Nya. Benar. Ini khususnya benar ketika menyambut kedatangannya kembali. Aku bersikeras menuruti Alkitab. Tidak mungkin aku mencari pekerjaan atau perkataan Roh Kudus. Ketika ku dengar orang bersaksi, Tuhan telah datang kembali dan ialah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mulai melakukan pekerjaan penghakimannya di akhir zaman. Aku tidak menyelidiki fakta ini. Sebaliknya aku mengikuti pendeta dan penatua dalam menentang dan mengutuknya. Jika percaya kepada Tuhan seperti ini, apa bedanya kami dengan orang Farisi yang munafik? Kami percaya Tuhan, tetapi tidak tahu kami sedang menentangnya. Itu benar. Memang seperti itu. Jika Tuhan yang Maha Kuasa tidak menyingkapkan hal ini, jika bukan karena firman-Nya, tidak ada yang tahu tentang penyimpangan atau kesalahan dalam iman mereka. Benar. Pada kenyataannya, sebelum Tuhan berbicara atau memulai pekerjaannya yang baru, kepercayaan kita kepada Tuhan menurut Alkitab tidak salah. Ini karena Alkitab adalah saksi Tuhan, kumpulan firman dan pekerjaan Tuhan yang benar selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Benar. Kita yang membaca Alkitab menjadi tahu tentang keberadaan Tuhan, kemahakuasaan dan hikmat Tuhan, cara Ia menciptakan langit dan bumi dan lainnya, dan cara Ia berkuasa atas segalanya. Kita dapat melihat perkataan dan perbuatan Tuhan selama 2 tahap pekerjaannya terdahulu. Keinginan dan tuntutannya kepada umat manusia, banyak tindakannya disingkapkan kepada umat manusia dan lain-lain. Benar. Secara khusus, Alkitab memuat pekerjaan penebusan Tuhan Yesus selama zaman kasih karunia. Anugerah dan kebenaran berlimpah darinya kepada manusia, membuat kita melihat kasih dan rahmat sejati Tuhan kepada manusia. Syukur kepada Tuhan. Jika tidak memiliki tulisan dari Alkitab, akan sulit bagi kita untuk memahami pekerjaan Tuhan di masa lalu. Benar. Karena itu, Alkitab menjadi buku klasik yang penting bagi kita orang percaya. Alkitab sangat berharga bagi kita untuk percaya Tuhan, mengakui Tuhan, dan berjalan di jalan hidup yang benar. Iya, benar.
Namun terlepas dari betapa berharganya Alkitab atau seberapa banyak yang telah diberikan Alkitab kepada umat manusia, Alkitab tidak mewakili Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus. Apalagi menggantikan Tuhan dalam pekerjaan penyelamatannya. Benar. Bukankah ini benar? Iya, Benar sekali. ini fakta. Tuhan adalah Tuhan pencipta, sumber segala kehidupan. Tuhan memberi manusia sebuah aliran air hidup yang tak habis-habisnya. Amin. Namun Alkitab hanyalah buku sejarah tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Alkitab bisa setara dengan Tuhan? Alkitab tidak bisa disejajarkan dengan Tuhan. Alkitab adalah Alkitab, Tuhan adalah Tuhan. Alkitab berbeda dengan Tuhan. Percaya Alkitab tidak berarti percaya Tuhan. Benar. Katakanlah, apakah aku benar? Itu benar. Iya, benar. Sekarang aku mengerti. Alkitab hanyalah kumpulan terbatas tentang pekerjaan dan firman Tuhan. Sedangkan Tuhan itu benar dan hidup. Benar. Tuhan adalah sumber segala kehidupan. Alkitab tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan. Aku teringat sebuah cerita. Cerita ini tidak sepenuhnya sesuai untuk situasi ini, tetapi cukup untuk menggambarkan masalah ini. Cerita apa itu? Pernah ada seorang ayah menulis surat kepada putranya. Putranya memegang surat itu erat-erat dan setiap hari menangis terseduh-seduh. Dia merindukan ayahnya pulang dan ada bersamanya. Suatu hari, ayahnya kembali dari tempat yang jauh-jauh sekali. Tebak apa yang terjadi? Putranya tidak mengenalinya dan mengatakan bahwa surat itu sudah mewakili ayahnya. Katakan, apakah putra itu bodoh? Bukankah ayahnya harus memarahi anak itu? Menurutku, ini perumpamaan yang Dapat bagus. menjelaskan masalah ini. Lalu kita bisa melihat sebelumnya kita pikir Alkitab mewakili Tuhan dan iman kepada Alkitab adalah iman kepada Tuhan. Tetapi ini sama sekali bukan sudut pandang yang benar. Benar, kau sangat benar. Puji Tuhan. Karena itu iman kita kepada Tuhan tidak bisa hanya didasarkan pada Alkitab. Yang terpenting adalah mendasarkan iman kita pada apa yang sebenarnya Tuhan katakan dan apa yang Roh Kudus lakukan. Inilah prinsip terpenting dalam hal beriman kepada Tuhan. Jika tidak memahami fakta dasar tentang iman kepada Tuhan, bukankah kita terlalu bodoh dan bebal? Iya, benar. Ini sama seperti pada zaman kasih karunia, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya. Bisakah manusia memperoleh pekerjaan Roh Kudus jika hanya membaca Perjanjian Lama, tetapi tidak menerima firman dan pekerjaan Tuhan Yesus? Dapatkah mereka memperoleh keselamatan dan kasih karunia Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Tepat, tentu saja tidak. Maka, ketika Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dan mengungkapkan kebenaran, melakukan pekerjaan penghakimannya, dapatkah kita yang hanya menuruti Alkitab dan pekerjaan Tuhan Yesus memperoleh pekerjaan Roh Kudus dan keselamatan Tuhan di akhir zaman? Tentu saja tidak. Saudara, kita tidak bisa terus menuruti Alkitab seperti ini. Tepat. Karena itu, ketika Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaan barunya di akhir zaman, kita harus mencari kebenaran dalam firman-Nya, mendengarkan suaranya, mengikuti jejak dari pekerjaannya, Itu betul. dan mengalami penghakiman dan hajaran firman-Nya. Hanya dengan mengalami pekerjaan Tuhan seperti ini, barulah kita memperoleh kebenaran. Betul. Mengenal Tuhan dan mencapai penyucian dan keselamatan. Iman semacam ini adalah satu-satunya cara memperoleh pujian Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah mereka jelaskan kita mengerti. Ketika Tuhan melakukan pekerjaan baru, kita harus mengikutinya. Iya, syukur kepada Tuhan. Memang benar. Akhirnya kita